Your Highness. Normally. A long time. Time. Halo Brovers, di video kali ini gue akan breakdown trailer perdana dari What If Season 2. Serial ini merupakan lanjutan dari What If Season 1 yang sebenarnya ini juga ada korelasinya dengan pohon multiverse Loki ya. Kenapa cerita What If bisa serandom itu ya? Karena mungkin saja sebagian universe yang ada di What If itu bukanlah cabang dari MCU, mungkin aja bisa begitu, melainkan satu tangkai sendiri yang punya masa lalu dan masa depannya sendiri. Yang belum ngerti maksudnya gimana, itu udah gue jelasin dan udah gue buatin kuncian paham multiverse Marvel untuk saat ini konsepnya ya. Itu udah gue buatin pokoknya. Tonton video sebelumnya atau klik link di pojok kanan atas. Nah untuk kali ini kita bakal bahas What If season kedua. Higuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, sebenarnya kita langsung umumkan judul tiap episodenya aja dulu ya. Total ada 9 episode, durasinya itu belum ketahuan, tapi kayaknya nggak beda jauh sama season 1 ya. Episode pertama, season 2 berjudul Bagaimana Jika Nebula Join Nova Corp yang rilis tanggal 22 Desember. Episode 2 berjudul Bagaimana Jika Peter Quill Menyerang Pahlawan Terkuat di Dunia, rilis tanggal 23 Desember. Episode 3, Bagaimana Jika Happy Hogan Selamatkan Natal, rilis tanggal 24 Desember. Episode 4, Bagaimana Jika Iron Man Jatuh ke Grandmaster atau mendarat di Sakaar, atau mungkin yang berkaitan dengan Sakaar lah, Iron Man ada di situ. Rilis tanggal 25 Desember, hari Natal berarti itu ya. Episode 5, Bagaimana Jika Captain Carter Melawan Hydra Stomper, rilis tanggal 26 Desember. Episode 6-nya Bagaimana Jika Avengers terkumpul atau assemble pada tahun 1602 gelo, anjir, zaman jadul pisan. Episode ini rilis tanggal 27 Desember. Episode 7 berjudul Bagaimana Jika Hela Menemukan Ten Rings, rilis pada tanggal 28 Desember. Episode 8 Bagaimana Jika Kahori Membentuk Kembali Dunia, rilis tanggal 29 Desember. Episode 9 atau final episode-nya itu berjudul Bagaimana Jika Supreme Strange Campur Tangan, rilis tanggal 30 Desember. Kira-kira itu tadi adalah list episode yang bisa kalian tonton untuk mengisi waktu liburan akhir tahun kalian. Langsung aja kita breakdown, no script pokoknya ini mah boy. Tabrak weh, poin-poin pentingnya aja yang gue catat pokoknya. Oke, pertama-tama kita diperlihatkan 3 orang yang menuju ke sebuah taman bermain yang sedang terjadi kekacauan. Di situ ada 3 orang yaitu Bucky, Marvel, dan juga Hank Pym. Kemudian ada Abah T'Chaka cuy, yang sepertinya sudah sampai duluan gitu ya di lokasi. Highness. Wanjir, iya saha, kuat pisan. Oh, si Dude, Peter Quill boy. Anjir, di sini Star-Lord bocil OP ya jadinya. Berarti masuknya ke perbedaan yang ada saat Peter Quill ini dibawa Yondu berarti ya. Dari energi sih mengindikasikan ke arah ego ya, tapi kita bisa lihat nanti aja lah ya. Itu bakal bagaimana ceritanya. Cuman pokoknya dari warna blaze-nya udah kelihatan ini tuh energinya ego. Nah, kalau dilihat sih ini timeline-nya tahun 1980-an gitu ya sampai 1990-an ya, pokoknya kayaknya berkisaran di segitu deh, soalnya kan superhero-nya generasi kolot KB gitu ya. Kecuali Bucky-nya aja itu, yang Bucky mah emang dari zaman segitu udah ada dia ya. Nah, Peter Quill-nya sendiri kan masih bocil nih ya cuy, jadi ya memang diindikasikan pada timeline segitu. Ada Abah T'Chaka, Hank Pym, Bucky, dan yang sebelah si T'Chaka ini adalah Bill Foster dalam wujud Goliath. Jadi bisa dibilang para senior ini tuh akhirnya malah jadi anggota First Avengers cuy. Karena permasalahan inilah tuh si Peter Quill jadi biang dajjal. Apalagi beberapa kayaknya ada yang masih prima gitu ya di tahun segitu. Contohnya kayak T'Chaka dan juga Hank Pym. Di zaman segitu kan doi mungkin lagi prima-primanya gitu ya. Dan masih banyak detail menarik pada adegan ini kayak boneka Rocket Raccoon yang tentu saja itu mengartikan chemistry antara Peter Quill dengan Rocket Raccoon. Bajunya juga dibuat sama persis gitu ya cuy, kayak
film-film live actionnya. Berikutnya kita diperlihatkan saudari dari Thor yang berjalan di saat hujan. Cerita sosok Hela sendiri sebenarnya merupakan proyek episode 7 yang berjudul Bagaimana Jika Hela Menemukan Ten Rings. Itu berarti Helanya tuh bebas seperti layaknya flashback di Thor Ragnarok gitu ya cuy. Akan tetapi kali ini Hela mendapatkan senjata yang sangat OP, yaitu Ten Rings. Jadi sebelum bokapnya Shang-Chi itu, di sini terjadi Nexus Event cuy, di mana Hela menemukan Ten Rings lebih dulu. Jadi di universe ini, Wenwu hanyalah bapak-bapak kurmot mungkin ya cuy, atau mungkin sempet dikasih Ten Rings juga. Kayaknya nanti ada deh kalau nggak salah adegannya. Gue lupa, pokoknya sekelebatan, cuman gue nggak ngeh itu beneran si Wenwu atau bukan, nanti kita lihat ya. Nah, di hadapan Hela ternyata terdapat ribuan pasukan yang siap menghadapinya. Sepertinya adegan ini sesaat setelah Hela mendapatkan Ten Rings. Entah itu adalah pasukannya Odin atau justru ini adalah prajurit lain. Tapi sejauh ini Odin lah yang menjadi target utamanya Hela ya tentunya. Kemudian kita diperlihatkan sosok Nebula yang baru saja melepas helm Nova Corp. Adegan ini terletak pada episode 1 bagaimana jika Nebula join Nova Corp. Kalau kita perhatiin lebih jelas lagi sih sebenarnya di situ ada Yondu ya. Entah dia pingsan atau beneran modar gitu, tapi ya intinya ada Yondu di situ terkapar. Nebula juga sempat membuka sebuah file rahasia di sebuah tempat. Kita juga kembali diperlihatkan adegan episode 2. Inilah anggota kelompok superhero yang terbentuk karena Peter Quill punya kekuatan ego dari zaman bocil. Ada Peggy Carter, Hank Pym, Marvel, Bill Foster, Howard Stark, dan juga Abah T'Chaka. Kita juga sempat diperlihatkan salah satu adegan dari episode 7 di mana naga The Great Protector itu dikendalikan oleh Hela ternyata cuy, karena lu bisa lihat mata naganya itu warnanya hijau seperti warna magicnya si Hela ya tentu saja. Dan tentu saja si Hela ini kayaknya mirip banget sama Loki ya. Dia ya mirip-mirip satu perguruan gitu kali ya mungkin. Kemudian kita diperlihatkan Nyai Wanda yang sedang menggunakan Chaos Magicnya dengan skala yang cukup besar. Kalau kita perhatikan di sini tongkatnya itu ada yang mirip kayak Loki. Nah, dengarana aduh, poho tar dulu bentar riset lah. Chitauri Scepter. Nah, baru deh kita diperlihatkan bos jenongnya cuy, yaitu The Watcher. Berlanjut diperlihatkan adegan balapan Battle Royale di Sakaar. Yang tentunya ini mengarahkan kita pada episode 4 bagaimana jika Iron Man nyasar atau mendarat di Grandmaster atau Sakaar. Kalau kita slow motion ternyata kita bisa lihat di situ ya, si Tony Stark itu nggak make armor bawaan doi cuy. Jadi dia tuh make armornya rakitan yang ada di daerah situ atau teknologinya Sakaar. Dan kerennya lagi di situ ada Gamora, ada Valkyrie, dan juga beberapa karakter lain yang ikut balapan Battle Royale. Mirip kayak Crash Tag Team Racing gitu ya boy ya. Asli ini bisa aja ya tim produksi serandom ini mikirnya. By the way, ini kalau jadi game kayaknya laku deh, soalnya kan seru coy. Lo lihat aja Crash Tag Team Racing serunya kayak apaan tau. Pada realita ini berarti kayak ketuker gitu ya cuy. Si Banner masih di bumi, sedangkan yang nyasar ke Sakaar itu si Tony Stark boy. Sebenarnya ini yang gue suka dari What If cuy. Penulis cerita tuh bisa serandom apapun yang mereka mau bikin cerita dan gak akan ada habisnya. Ngarang aja cerita seenak jidat lu ya gak apa-apa juga gitu kan. Tinggal numpahin semua ide gila di What If, toh emang konsepnya serandom itu kok. Oh ya, ada satu lagi. Berarti di episode ini pertandingannya teh bukan Colosseum yang kayak di Ragnarok boy, tapi kayak Crash Tag Team Racing ya anjing. Maaf ya, maksud gue ya gue analogiinnya ke CTR aja sebenarnya. Oke, lanjut. Kita diperlihatkan para Avengers versi jadul berhadapan dengan sosok Ego. Dan si Ego ini punya pasukan yang banyak banget cuy. Sekilas mirip kayak perang di Endgame gak sih? Atau kayak Infinity War gitu ya. Kemudian kita diperlihatkan sosok Hela yang bertarung dengan bininya si Wenwu. Gue gak tahu ini bertarungnya serius atau justru dia lagi latihan seperti layaknya si Shang-Chi. Cuman intinya lagi bertarung lah gitu sama bininya Wenwu. Ada juga adegan si Wenwu ini bekerja sama dengan Hela untuk berhadapan dengan Odin. Di sini kita diperlihatkan Wenwu masih tetap menggunakan Ten Rings ya. Jadi nggak jadi bapak-bapak orba cuy. Masih belum jelas juga sebenarnya di sini apakah Hela ini make juga atau tidak. Atau bisa juga ya oper-operan gitu kan, setahu gue bisa ya. Kemudian ada Nebula yang menangkap anak panah dari Yondu. Di sini kalian bisa lihat lah ya, udah se-OP apa itu cuy si Nebula ini edan sih. Kemudian kita diperlihatkan Steve Rogers yang bertarung melawan Thanos di Wakanda.
Nah ini mah timelinenya mirip-mirip kayak Infinity War gitu ya cuy. Cuman bedanya jika kalian perhatikan lebih detail lagi gitu ya, lu slow motion, Steve Rogers ternyata berhasil melepaskan Time Stone dari gauntletnya Thanos. Itu artinya momen ini terjadi Nexus event yang membuat Thanos ini tidak bisa memutar Vision kembali utuh. Dan sudah jelas pasti Thanos di sini kalah cuy, karena abis adegan ini dia dibacok cuy sama si Thor. Kemudian kita diperlihatkan adegan Steve Rogers dan Ant-Man melawan musuh mereka. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ternyata ini mengacu pada episode 6 dengan judul Bagaimana Jika Avengers Berkumpul atau Assemble pada tahun 1602. Gelo, jadul pisan ya. Tapi kalau kalian lihat di sini helmnya Ant-Man itu ternyata masih pakai helm zaman modern ya. Apa jangan-jangan si Ant-Man ini tidak berasal dari universe tersebut? Bisa dibilang si Ant-Man ini nyasar cuy ke tahun segini atau ke universe dengan tahun segini. Berlanjut pada peperangan para Guardians dengan Nebula. Di sini kita bisa lihat gitu ya, Rocket Raccoon ternyata udah upgrade parah cuy. Anjir keren banget Rocket Raccoon di sini. Baru deh masuk ke intinya yang memperlihatkan Supreme Strange yang join, dimana kemunculannya ini kayaknya diindikasikan pada episode 9 ya cuy, yang berjudul Bagaimana Jika Supreme Strange Campur Tangan. Kemudian terdapat superhero baru lagi nih yang bernama Kahori. Nanti nextnya kita bahas ya, karena menurut gua karakter ini kayaknya bakal jadi kuncian banget nih di season 2. Basicnya Kahori ini dapat membuka pintu multiverse kayaknya ya, seperti Chavez. Jadi kemungkinan besarnya Kahori lah yang akan merekrut para superhero dari episode 1 sampai episode 9 untuk menghadapi villain utama di season ini. Masih belum jelas juga siapa, bisa jadi Hela, bisa jadi juga Peter Quill, karena ya sejauh ini kayaknya mereka berdua ya yang OP banget. Intinya nih Kahori jadi kuncian utamanya lah pokoknya. Kalau kita perhatikan sepertinya Kahori ini juga jadi incaran karena terdapat adegan di mana Kahori ini berusaha untuk dilindungin sama Kapten Carter. Terus ada si Dude Gimbal boy is back. Anjay emang si jagoan gimbal kita. The best cuy. Ada banyak adegan sebenarnya di sini kayak Thanos yang berhadapan dengan Kapten Carter ternyata. Terus ada Nyai Wanda yang pakai full power nahan sesuatu. Dan ada juga Kapten Carter yang berusaha menahan seseorang. Kalau kita perhatikan detailnya sih itu pakai tongkat yang sama ya. Siapa namanya? Chitauri Scepter lah pokoknya kayak gitu. Koreksi kalau salah pokoknya. Trailer ditutup dengan The Watcher yang mengintroduce logo What If Season 2 kepada Kapten Carter. Jadi sepertinya ini tuh si Jenong ini teh berusaha untuk apa ya, ngumpulin lagi gitu cuy, kayak Guardians of the Multiverse. Cuman bedanya dia nyuruh si Kapten Carter, dan Kapten Carter ini butuh bantuan ke Kahori. Mungkin gitu. Intinya tuh kayak gitu. Anyway, ada juga adegan untuk special episode Natal ya, yang nanti itu tentang Happy Hogan. Di situ Iron Man juga masih exist cuy. So, itu tadi adalah breakdown trailer dari What If Season kedua. Coba perang di kolom komentar. Kira-kira main villain di season 2-nya ini siapa cuy? Ini penasaran banget cuy, karena ya banyak banget karakter-karakter baru ataupun karakter-karakter OP di sini. What If Season 2 sendiri akan mulai tayang tanggal 22 Desember dan gak ada jarak sama sekali. Jadi dihajar terus cuy. Tiap hari satu episode gitu, anjir. Sampai tanggal 30 Desember bro. Iya kontennya kumaha cok. Ini gue minta maaf duluan nih ya kalau nanti ada konten nobar yang kena skip sepanjang Desember gitu ya. Karena ya ada ini coy. Seru asli dah sumpah. What If tuh menurut gue salah satu serial terbaiknya Marvel Cinematic Universe karena memberikan kebebasan para penulis cerita untuk menuangkan ide random mereka yang masih tetap dikaitkan dengan komik. Tapi bersamaan juga gitu dengan meng-highlight kreativitas para penulisnya gitu. Mantap lah pokoknya. Mungkin segitu dulu, gue Clip on X pamit undur diri and I'll come see you next time.